Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kabar kita semua tetap sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Wow, tidak terasa kita sekarang sudah ada di minggu terakhir di bulan Desember 2020. Ya, tepatnya di tanggal 27 Desember 2020. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online di minggu akhir ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya untuk boleh fokus memuji Tuhan dengan penuh semangat, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menikmati hadirat Tuhan di ibadah online kali ini. Sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan bersatu hati dalam berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan boleh baik kepada kami ya Tuhan. Karena Tuhan boleh berikan kami kesempatan yang baru untuk kami boleh menikmati hidup kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah online kami, biarlah Tuhan boleh tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan sukacita pada kami, bahkan Roh Kudus juga boleh hadir ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami beribadah kepadamu, biarlah hati kami, pikiran kami boleh fokus mengikuti jalannya ibadah pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan berkati ibadah hari ini ya Tuhan, boleh berjalan dengan lancar dari awal dengan ke akhir, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang hebat. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kami mau bersyukur padamu Tuhan.
dipuji, Kau layak disembah. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih telah hadir di tempat ini. Terima kasih telah hadir bagi kami. Terima kasih Yesus.
Dan kini tiba saatnya kami akan membuka hati kami ya Bapa, untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, dan kami mengucapkan juga selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2021. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, saya beri judul yaitu kekuatan fokus dari persembahan. Ulangan pasal 12 ayat 11 sampai 14. Ulangan 12 ayat 11 sampai 14. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Ya, jadi kekuatan fokus dari persembahan. Jadi jangan main-main dengan yang namanya persembahan, karena persembahan itu memiliki kuasa, energi, dan kekuatan. Saat kita melepaskan persembahan kepada tempat yang fokus pastinya, ya, dan kita tidak menyebar atau menginvestasikan kepada sembarang tempat. Korban yang dimaksud adalah korban bakaran, korban sembelihan, korban persepuluhan, persembahan khusus, dan korban nazar di satu tempat. Ya, seperti kita ini, kita ada di tempat GPDI Maranatha Malang. Mari kita belajar fokus di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Ya, mari kita investasikan keuangan kita. Kemanakah selama 1 tahun ini keuangan Bapak Ibu Saudara? Masih ada waktu beberapa hari ke depan ini ya, sebelum menyambut tahun yang baru. Mari kita memperbaiki keuangan kita. Ya, investasikan keuangan kita dengan fokus. Kemudian bawalah dengan bersukacita. Jangan penuh keluh kesah. Ya, bawalah dengan hati yang penuh gembira. Dan pesan firman Tuhan tadi katakan, tidak di sembarang tempat, sesuka hati kita. Ya, kita harus fokus kepada satu tempat di mana Tuhan memanggil dan mengembalakan kita di GPDI Maranatha Malang. Dan ketika kita fokus kepada persembahan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita memberikan di satu tempat di gereja di mana kita digembalakan, maka ada janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, seperti di dalam Ulangan pasal 12 ini ayat yang ke-28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sejahtera dan aman. Ya, kalau kita sepanjang tahun 2020 ini sejahtera dan aman, karena saya yakin, kami yakin Bapak Ibu Saudara fokus, dan tahun berikutnya pun ketika kita fokus, maka kesejahteraan, keamanan,
boleh menjadi milik bagian kita. Seperti orang-orang Majus yang mengikuti bintang. Ya, dan sebagai satu petunjuk bintang itu untuk mengarahkan mereka ke satu rumah di mana bayi Yesus ada di situ. Dan saat orang-orang Majus ini ketemu dengan bayi Yesus, ketemu dengan ibu Yesus, ketemu dengan Yusuf, apa yang mereka bawa? Mereka mempersembahkan korban. Seperti itu juga kita membawa persembahan korban bagi Tuhan, dan Tuhan disenangkan. Ya, butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk fokus orang-orang Majus ini. Seperti itu juga kita membutuhkan waktu, tapi tidak usah kecil hati. Mari kita terus fokus kepada Tuhan sampai kita jumpa dengan Tuhan. Seperti seorang pemburu, seorang atlet, seorang petani, seorang prajurit, mereka fokus dan apa yang terjadi, berkat terjadi buat mereka. Seperti itu juga kita, ketika kita fokus, maka ada mukjizat, ada pertolongan buat kita yang tidak habis-habisnya. Puji Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan hari ini dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin membawa korban persembahan kami ke rumah Tuhan di GPDI Maranatha Malang. Kami fokuskan di rumah Tuhan ini sebab kami percaya seperti orang-orang Majus, seperti orang-orang Israel yang penuh dengan kesejahteraan dan keamanan sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Dan kami percaya tahun yang sudah lewat dan tahun yang akan datang, kesejahteraan dan keamanan itu boleh menjadi milik bagian kami ketika kami fokus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau disenangkan dan disukakan lewat persembahan kami pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah, kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan untuk saudara. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ya. Nah, hari ini itu adalah beberapa saat menjelang akhir 1 tahun lagi. Ya. Beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, kalau saudara perhatikan, maka di TV-TV biasanya akan menayangkan acara kaleidoskop ya sepanjang tahun 2020. Nah, pasti yang akan ditampilkan adalah didominasi oleh berita tentang pandemi COVID-19 ya. Dan rasa-rasanya tahun ini kayaknya berlalu begitu cepat ya, kayaknya Januari, Februari, menginjak Maret, kemudian pandemi, tahu-tahu udah Desember. Wow, luar biasa. Ya, nah mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang hebat ya, karena saudara lulus tahun ini, atau saudara punya pekerjaan atau bisnis yang baru, atau juga saudara tahun ini menjalin hubungan yang baru, atau juga ada di antara saudara yang tahun ini menikah ya, menikah di tahun ini, baru aja menikah ya. Jadi tahun ini merupakan tahun yang hebat bagi saudara. Tapi ada beberapa di antara saudara yang merasa bahwa
tahun 2020 ini adalah tahun yang sulit. Karena pandemi maka usaha banyak yang mandek ya. Dan otomatis penghasilan jadi berkurang. Ya. Bagi anak-anak yang lagi menempuh studi, mungkin tahun 2020 ini adalah tahun yang menantang. Karena mereka harus kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah. Dan mereka harus mengerjakan semuanya dari rumah. Demikian juga untuk beberapa orang yang bekerja, mereka akhirnya bekerja dari rumah. Nah, mungkin juga ada beberapa di antara saudara yang tahun ini adalah tahun yang penuh penyesalan ya untuk berbagai hal. Ya. Nah, judul khotbah saya kali ini adalah akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya. Nah, bukankah kita semua pernah mengalami kebenaran dari pernyataan ayat ini? Ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bepergian untuk mengadakan liburan, memang menyenangkan, ya. Tapi akan lebih menyenangkan lagi ketika kembali ke rumah, ya. Seperti halnya saudara-saudara yang menempuh studi. Ya, proses belajar tentunya sangat sulit ya. Tapi ketika saudara lulus, saudara akan sangat bersukacita. Ya, artinya akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Ya, mari kita renungkan lebih dalam lagi ayat ini dan apa kebenaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Nah, kitab Pengkhotbah ayat yang telah kita baca tadi memberi nasihat kepada kita sekalian. Yang nomor 1, tinggalkan masa lalu. Ya, tinggalkan masa lalu. Ya, saat ini adalah tinggal beberapa hari lagi. Ya, tahun ini akan segera menjadi sejarah. Ya, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Sebagian dari saudara mungkin menyesal telah melewatkan kesempatan. Sebagian lagi mungkin menyesal karena membuat kesalahan. Menyesal karena membuat pilihan yang salah dan sebagainya. Atau yang terlintas dalam pikiran saudara adalah seandainya aku bisa melakukannya lagi. Seandainya aku bisa mengulangnya lagi. Aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 10 katakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ya, seringkali kita baca ada tulisan yang berkata enak zamanku mbiyen toh gitu ya. Nah, tapi ayat ini menasehatkan tidaklah bijaksana untuk selalu memikirkan masa lalu. Ya. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah saudara benar-benar ingin mengulang tahun-tahun yang pernah berlalu? Mungkin di tahun-tahun itu ada banyak pergumulan emosional atau spiritual saudara. Mungkin di tahun-tahun yang telah lalu itu ada kesulitan dengan keluarga, dengan teman, tetangga dan sebagainya. Mungkin juga di tahun-tahun yang lalu itu kita mengalami semacam godaan-godaan. Ya, apakah saudara benar-benar ingin mengulanginya lagi? Ya. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 14. Filipi 3 ayat 8 sampai 14. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia
daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah tulisan Paulus. Ya, ketika Paulus melupakan apa yang ada di belakang, masa lalu adalah masa lalu. Ya, malahan dia menganggap segala sesuatu itu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya. Dan Rasul Paulus menganggap bahwa tahun-tahun sebelumnya itu sudah lewat, ya. Ya. Nah, ada satu cerita. Satu hari ada pemilik parkit, ya, burung parkit yang bernama Cipi, ya. Nah, sang pemilik Cipi ini memutuskan untuk membersihkan kandang si Cipi ini dengan vacuum cleaner, ya, atau penyedot, ya. Nah, ketika dia sedang melakukan hal itu, dia sedang nyedot kandang itu, tiba-tiba teleponnya berdering, ya. Dan kemudian dia menjawab telepon dan lupa untuk mematikan vacuum cleaner tersebut. Nah, ketika dia balik lagi ke kandang, kemudian dia lihat, ups, si Cipi mana? Ya, kok nggak kelihatan? Ternyata Cipi ikut kesedot ke dalam vacuum cleaner itu, ya. Dan ketika mesin vacuum cleanernya dibuka, dia lihat, ya ampun, Cipi itu udah hitam, kebungkus dengan debu, ya, dengan kotoran. Nah, kemudian dia mencoba untuk membersihkan si Cipi ini, ya. Dia cepat-cepat ke kamar mandi, kemudian dia menaruh burung Cipi ini di bawah keran air. Dia nyalakan keran airnya dan akhirnya Cipi basah. Burung ini menggigil, ya. Dan kemudian sang pemilik ini dia mengambil pengering rambut, ya, hair dryer, kemudian dia keringkan burung ini menggunakan hair dryer dengan udara panas, ya, dengan udara panas untuk mengeringkan burung ini. Ya, saudara bisa bayangkan, Cipi ini nggak pernah tahu apa yang bakal menimpanya, ya. Dan kemudian sang pemilik burungnya ini melihat kayaknya Cipi itu oke-oke aja gitu, ya. Tapi Cipi ini nggak bisa lagi bersiul. Cipi ini nggak bisa nyanyi lagi, ya. Dia hanya diem dan
matanya menatap gitu aja, menatap ya. Artinya dia nggak bisa ceria kayak sebelumnya. Ya, mungkin ada di antara saudara yang hampir sama punya pengalaman dengan si Cipi ini. Ya, kesedot, dicuci, dipanaskan, dan akhirnya saudara nggak bisa nyanyi lagi. Ya, tapi biarlah kita ingat nasihat yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah. Semua ini akan berlalu. Ya, Alkitab mengingatkan kita akan hal ini. Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya, joy comes in the morning. Ya, jadi menangis sepanjang malam, tapi ada sukacita di pagi hari. Tidak peduli seberapa gelapnya malam, tapi pagi pasti datang. Ya, dan saudara perlu percaya bahwa Tuhan itu setia. Ya, Mazmur 30 ayat 12 katakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya, Allah bisa mengubah duka cita saudara menjadi tari-tarian. Ya, pencobaan kita akan berlalu, tetapi Tuhan dan janji-janjinya tidak akan pernah berlalu. Ya, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, oleh sebab itu mari saudara, kita juga punya visi untuk maju ke depan. Ya. Nah, selain poin yang pertama tadi, ya, tinggalkan masa lalu, maka kitab Pengkhotbah juga menasehatkan yang nomor 2. Tekan tombol on menuju harapan. Tekan tombol on menuju harapan. Ya. Jadi, kalau akhir lebih baik dari awal, maka saudara harus terus menyalakan tombol on, ya, sampai kepada akhir. Ya, artinya yang dibicarakan ini adalah orientasi masa depan. Dengan kata lain, menyelesaikan lebih baik daripada memulai. Ya, seluruh Alkitab selalu melihat ke depan, bukan ke belakang. Contohnya adalah Abraham, ya. Kita bisa baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Abraham adalah contoh orang yang selalu memandang ke depan. Abraham mencari kota yang arsitek dan kontraktornya adalah Tuhan. Ya, ayat 10 katakan, sebab ia Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, segala sesuatu yang lain akhirnya nanti akan hancur. Hanya Tuhan yang dapat membangun kota dengan fondasi atau dasar yang benar. Ya, Abraham menyambut janji Tuhan dari kejauhan. Ya, pemenuhan janji itu akan terjadi setelah hidupnya berakhir. Ya, dengan kata lain, ketika akhirnya datang juga. Ya, ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing
dan pendatang di bumi ini. Ya, dikatakan di sini sebagai orang asing dan pendatang di bumi. Saudara harus ingat, dunia ini bukan rumah kita. Segala sesuatu yang saudara lihat itu sudah dirusak oleh dosa. Roma 8 ayat 21 sampai 24a ya. Di sana dikatakan bahwa tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, jadi Tuhan akan menebus ciptaannya dan juga Tuhan menebus kita. Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Nah, saudara tahu di cerita ini bahwa Abraham tidak berpikir tentang negara asalnya, ya. Dan itu dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 15 sampai 16. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya. Nah, kita pun merindukan juga tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi, ya, bukan di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus punya pengharapan seperti Abraham, ya, melihat ke depan rumah kita yang sebenarnya. Ya. Nah, di dalam Alkitab selain Abraham ada juga tokoh lain yang menuliskan tentang pengharapan, yaitu Paulus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Paulus sudah berjuang dan mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Dia tetap percaya dan tentu saja sampai finish, sampai akhir, ya. Dan di masa depan telah disediakan baginya dan juga bagi kita mahkota kebenaran, ya. Dan ini enggak hanya untuk Paulus, tapi untuk kita semua yang merindukan kedatangan Tuhan, ya. Akhir dari satu pertandingan atau perjuangan itu lebih baik daripada awal. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya,
ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Ayat ini katakan seperti itu. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, ya, supaya menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lupakan apa yang ada di belakang, ya. Maju terus ke depan. Jangan pikirkan masa lalu. Jangan katakan mengapa hari-hari sebelumnya lebih baik daripada sekarang. Jangan terpaku pada rasa sakit dari masa lalu, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus move on dari masa lalu dan tekan tombol on ke masa depan, ya, punya pengharapan ke masa depan. Ya, mari kita bisa menikmati kehidupan ini dan bersyukur untuk hidup hari ini. Ya. Nah, kita pengkhotbah memberi nasihat kepada saudara dengan yang nomor 1, tinggalkan masa lalu. Yang nomor 2, tekan tombol on menuju harapan. Dan sekarang yang ketiga adalah hidup di masa sekarang. Ya, hidup di masa sekarang. Ya, biasanya soalnya banyak orang sih yang kalau di akhir tahun itu jadi baper, ya. Jadi kayaknya, wah kayaknya udah berakhir semuanya gitu. Kayaknya ya nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Kayaknya penuh penyesalan dan segalanya lah gitu, ya. Tetapi biarlah kita ingat, meskipun kita ada di akhir tahun dan kita akan melewati pergantian tahun ke tahun yang baru, tapi kita ingat kita harus hidup di masa sekarang. Ya, ayat dalam kitab pengkhotbah ini akan membantu kita untuk hidup di masa sekarang. Ya, ini memberi kita perspektif yang benar tentang hidup, bahwa kita hidup di antara waktu, ya, waktu, ya. Waktu itu ada 3, masa lalu, masa depan, dan saat ini. Ya, di masa lalu ada janji atau pelajaran Tuhan di masa lalu. Dan di masa depan juga ada penggenapan janji Tuhan. Dan saat ini, sekarang ini adalah hidup yang dianugerahkan Tuhan. Ya, 2 Korintus 4, pasal 4 sampai pasal 5, itu berbicara tentang perspektif Paulus tentang masa lalu, masa depan, dan sekarang. Ya, masa lalu dalam pasal 4 ayat 8 sampai 10. Paulus katakan, meskipun ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Itu yang ditulis oleh Paulus, ya, pengalaman masa lalu. Kenapa? Ayat 10 katakan, karena Paulus memiliki hidup Yesus melalui kematian bersama dengan Tuhan, ya. Dan untuk sekarang, untuk masa sekarang, ada ditulis oleh Paulus di dalam pasal 4 ayat 16 sampai 18. Paulus menulis, manusia lahiriah semakin merosot. Ya. Ini adalah satu fakta, bukan? Ya. Kalau dengan bertambahnya usia, maka gigi mulai rontok, rambut mulai beruban, ya, berubah warna, ya, dan rontok juga rambutnya, ya, dan hal-hal tertentu tidak bekerja sebaik dulu lagi. Nah, dan beberapa orang akhirnya merasa putus asa dengan hal-hal ini, ya. Tapi kalau kita perhatikan di ayat 14, Paulus menuliskan, tapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, jadi Tuhan
itu akan memperbarui manusia batiniah dari sehari ke sehari. Batin manusia semakin kuat, bukan menjadi lemah. Ya, batin manusia adalah apa yang akan terjadi melewati kehidupan ini. Ya, kalau Paulus tadi katakan masa lalu dan masa sekarang, maka dia juga menuliskan tentang masa depan. Ya, pasal 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Iya. Kelemahan kita, kematian kita itu semua telah ditelan oleh kehidupan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 14 karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, ini berbicara tentang masa depan. Ya, nah perspektif ini menentukan bagaimana kita harus hidup di masa sekarang. Ya, hidup tidak dimaksudkan untuk dijalani di masa lalu. Ya, memang masa lalu itu membentuk hidup kita. Tapi masa lalu itu bukan tempat kita menjalani hidup kita. Ya, hidup yang berarti dan dimaksudkan di sini adalah hidup yang dijalani saat ini, ya, saat ini. Ya. Nah, kita akan belajar tentang sekarang, ya, sekarang. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ya. Nah, kita akan belajar 4 hal ya dari ayat ini. Ayat yang kita baca ini. Yang pertama, ambisi hari ini adalah menyenangkan atau berkenan kepada Tuhan, ya. Yang ditulis di ayat 9. Jadi kita harus menjadi kudus dalam pikiran kita, dalam tindakan kita. Ya, kita harus meneladani hidup Kristus dan dalam semua tindakan dan kelakuan kita, ya, apa yang kita lakukan. Nah, yang nomor 2 di ayat 11, kami berusaha meyakinkan orang. Ya, kami berusaha meyakinkan orang. Artinya hari ini menjadi tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk meyakinkan manusia tentang dosa-dosa mereka dan juga kebutuhan akan Kristus. Berarti ini akan melibatkan komunitas kita, tetangga kita, ya. Yang nomor 3 kita belajar di ayat 10, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, ya. Nomor 4, menyelesaikan lebih baik daripada mengawalinya. Ya, jadi pada akhirnya kita akan mendengar, ya, kita satu kali nanti kita kepengen mendengar, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, bukankah ini nanti yang ingin kita dengar? Ya, jadi Tuhan ingin kita itu enggak hanya duduk diam dan menunggu masa depan secara pasif. Kita itu hanya duduk diam dan menunggu tahun berganti tahun dengan pasif, ya, untuk menerima janji Tuhan. Tuhan juga enggak ingin kita itu duduk-duduk merayakan kemenangan di masa lalu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah masa lalu dan masa depan itu membentuk hidup kita untuk setia dan melayani, ya, serta punya komitmen kepada Tuhan. Tahu misi Tuhan di masa kini, apa yang harus kita kerjakan hari ini. Ya, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu memiliki tujuan untuk setiap saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara harus bisa memenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita mau menyenangkan Tuhan dalam segala hal, setiap harinya. Mari kita koreksi diri kita, sikap pribadi kita, ya, tentang tindakan penebusan Tuhan di masa lalu dan janji Tuhan di masa depan, dan bagaimana itu berpengaruh terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, kenali tindakan Tuhan secara spesifik dan apa janji Tuhan yang bisa mempengaruhi sikap saudara, bisa mempengaruhi tingkah laku saudara setiap hari. Ya, karena apa? Karena satu kali kita akan bertanggung jawab untuk semua perbuatan kita. Terima kasih kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau firman-Mu telah mengingatkan apa yang harus kami kerjakan saat ini. Khususnya menjelang akhir tahun 2020 ini. Dan kami akan menapaki tahun yang baru 2021. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memegang selalu tangan kami. Biarlah penyertaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang baru. Hari-hari ke depan biarlah Engkau Tuhan akan memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Engkau yang sudah menebus hidup kami dari lubang maut, dan Engkau yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjalani sepanjang tahun 2020 bersama dengan Engkau yang besar. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna di tahun yang akan kami jalani nanti. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk peringatan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah online. Saudara bisa tundukkan kepala. Bersyukur Bapa di sorga karena kasih-Mu, ibadah pada pagi hari ini sebentar akan kami akhiri. Terima kasih buat anugerah-Mu, karunia-Mu, keselamatan dalam hidup jemaat Tuhan. Kami doakan di akhir bulan Desember ini bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kesehatan, sukacita, juga berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan tolong juga sertai segala kesibukan jemaat, pendidikannya, rumah tangganya, segala yang diperlukan
Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Kami juga berterima kasih sampai saat ini Tuhan sudah menolong jemaat. Kami percaya rencana-rencana ke depan Tuhan akan terus ikut campur tangan dalam hal ini. Terima kasih, Tuhan mampukan juga. Terima kasih, Tuhan sertai juga segala aktivitas jemaat, segala usaha, toko, sekolah, pendidikannya. Tuhan buat berhasil. Terima kasih, memberkati jemaat, memberkati pelayan ibadah online saat ini. Terima kasih. Mari kedangan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah online pagi hari ini. Ya, bagaimana rasanya? Saya percaya bahwa saudara semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, dari pujian, penyembahannya, bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tetap mengajak saudara untuk tetap like, share, and subscribe channel YouTube dan Facebook akun GPDI Maranatha Malang dengan nama GPDI Maranatha Malang, sehingga semakin banyak orang diberkati melalui pelayanan kita dan ibadah kita. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah online berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.